Ya. Bisa diperiksa nanti secara Jadi bisa dipegang. laboratorium forensik, digital forensik, monggo. Oh, silahkan aja ya mau di. Itu karena terbuka. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengaku siap jika ijazahnya diuji secara digital forensik. Hal tersebut disampaikan kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara, merespons pihak-pihak yang meragukan keaslian ijazah Jokowi. Wawancara bersama Tribunnews pada Kamis 1 Mei, Rifai mengatakan bahwa ijazah Jokowi tidak ada yang dilaminating, baik ijazah SD, SMP, SMA maupun S1. Seluruh ijazah tersebut juga dibawa saat Jokowi mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan pihak-pihak yang menuding ijazahnya palsu. Menurut Rifai, saat ini adalah momen yang tepat untuk membuktikan bahwa tudingan tersebut tidak benar, sebab Jokowi sudah tak lagi menjabat sebagai presiden, sehingga diharapkan tidak muncul anggapan seolah-olah menyalahgunakan kekuasaan. Sebelumnya, pada Rabu 30 April, aktivis hingga tokoh mendeklarasikan dukungan terhadap Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tifa, dan Rizal Fadilah. Deklarasi ini menyusul adanya laporan polisi terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan terkait isu ijazah palsu Jokowi. Salah satu poin yang dibacakan yakni menuntut dilakukannya audit forensik untuk membuktikan keaslian ijazah mantan wali kota Solo tersebut. Bahkan beliau bilang kemarin juga, kalau memang perlu proses hukum, tunjukkan saja. Jadi sebenarnya nggak ada hambatan apapun dari Pak Jokowi sendiri untuk menunjukkan, misalkan polisi minta tahu, tunjukkan kepada kami. Kemarin kami bawa semua. Oh gitu ya. Waktu kemarin kami ke Polda, bahkan beliau tidak hanya bawa ijazah UGM, sampai beliau bawa ijazah SD, SD, SMP, SMA, dan S1. Dan bagusnya semua tidak ada yang dilaminating. Oh, jadi telanjang semua ya. Bisa diperiksa nanti secara jadi bisa dipegang. laboratorium forensik, digital forensik, monggo. Oh, silahkan aja ya mau di. Itu karena terbuka, tidak dilaminating. Oke. Jadi kalau mau di lab krim silakan, mau dilakukan forensik silakan aja gitu ya. Dan menurut saya ini momen yang tepat, Bang. Kenapa? Ya. Kalau dulu 2 tahun yang lalu kita lakukan upaya hukum ini kan bagaimanapun menjadi perdebatan. Karena bagaimanapun beliau sebagai presiden membuat laporan, ini kan seolah-olah bisa menyalahgunakan kekuasaan. Meskipun Pak SBY dulu pernah loh. Betul, dulu Pak SBY pernah, bahkan juga datang sendiri ke Polda ya. Tapi bisa saja ya orang-orang tetap menganggap, wah ini kok terlalu banget di presiden menggunakan polisi untuk menekan orang yang sekedar kritik kan seperti itu. Nah, kalau hari ini kan lain. Hari ini Pak Jokowi sudah meninggalkan jabatan selama 6 bulan, sudah jadi warga negara biasa. Sehingga pada saat beliau menggunakan hak hukum, betul-betul hukum juga memberikan perlindungan kepada tiap warga negara manakala difitnah atau dicederai kehormatannya. Jadi menurut saya ini momentum yang baik. Dan kemarin juga kita lihat kan Pak Jokowi mengikuti semua prosedur, antri di loket SPKT ya, bersama masyarakat luas. Setelah itu membuat BAP sampai 3 jam. Ini semua saya pikir pembelajaran hukum yang baik buat masyarakat. Tapi kalau boleh saya tanya, apakah sebelum melapor ini tim kuasa hukum penasihat hukum Pak Jokowi sendiri menghubungi Kapolri Pak Jenderal Pol Listo Sigit, Bang? Oh, kenal juga enggak gitu. Gimana kami menghubungi gitu ya? Enggak, maksudnya Pak Jokowi kan kenal bekas ajudan juga kan Pak Kapolri. Saya pikir enggak ya, karena dengan kami terus koordinasi ya gitu soal bagaimana pembuktian dan segala macam. Beliau juga banyak nanya dengan kami, karena kalau memang harus ada koordinasi kan harusnya kami dipanggil ya, tapi selama ini nggak ada, kita mengalir saja. Soal jam juga tadinya maju mundur gitu ya. Dan kami semua menjalaninya sesuai prosedur. Iya. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih atau Solmed, Sylvester Matutina, mengapresiasi langkah Presiden ke-7 RI Jokowi yang melaporkan sejumlah nama terkait tudingan ijazah palsunya. Sylvester menilai langkah yang diambil Jokowi tepat dengan melaporkan sejumlah nama yang menuduh ijazah palsu, termasuk diduga Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tifa, dan 2 sosok lainnya. Menurut Sylvester, mereka yang menuduh ijazah Jokowi palsu akan menanggung akibatnya dan terjerat pidana. Dalam talk show overview Tribunnews pada Rabu 30 April, Sylvester mengaku sejumlah pihak termasuk dirinya sudah menyarankan Jokowi untuk mengambil langkah hukum. Menurutnya, apabila dibiarkan, hal ini akan menjadi presiden buruk bagi bangsa.
Sylvester menyebut pihak yang menuduh ijazah Jokowi palsu semestinya bisa menunjukkan siapa yang memalsukan dan tahun berapa dipalsukan. Diketahui Jokowi membuat laporan ke Polda Metro Jaya terkait tuduhan ijazah palsu pada Rabu kemarin. 5 orang berinisial RS, ES, RS, T, dan K dilaporkan Jokowi dan kuasa hukumnya ke Polda Metro Jaya. Dari beberapa inisial nama yang sebelumnya dilaporkan pendukung Jokowi, merujuk pada Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa. Kasus ini ditangani Subdit Kamnek di Treskrimum Polda Metro Jaya dan masih dalam tahap penyelidikan. Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, mengatakan kliennya membuat laporan tudingan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya karena delik aduan. Ia menyebut Jokowi sebagai pihak yang dirugikan harus melaporkan sendiri atas pencemaran nama baik terhadap dirinya. Ini sangat bagus ya, karena memang banyak masyarakat dan teman-teman termasuk saya sendiri bertemu Pak Jokowi di Solo meminta agar Pak Jokowi mengambil tindakan hukum dalam hal ini pelaporan atas fitnahan mengenai ijazah palsu ini, karena ini akan menjadi presiden buruk kepada bangsa kita kalau enggak kita menghentikan polemik yang menurut saya ini hanya membuat gaduh dan adu domba, ya kan? Karena kawan-kawan yang menuduh itu secara pasti mengatakan Pak Jokowi punya ijazah palsu, tapi mereka tidak punya bukti ijazah yang palsu itu atau siapa yang memalsukan dan tahun berapa, gitu loh. Dan ijazah palsu ini harusnya kan kalau mereka mempunyai ijazah ini benar-benar palsu, harus sudah dinyatakan oleh laboratorium forensik ya. Diselidiki di situ, bahkan harus sebenarnya ada putusan pengadilan baru seseorang bisa mengatakan bahwa ijazah orang itu palsu. Tapi kalau kayak begini kan timbulnya kan hanya fitnah, pencemaran nama baik dan sebagainya. Dan saya meyakini bahwa teman-teman yang menuduh Pak Jokowi ijazah palsu ini akan menanggung akibatnya, mereka akan terjerat pidana. Dan saya yakin baru kali ini Presiden Jokowi melapor dan akibatnya konsekuensinya ya pasti kawan-kawan itu akan menanggungnya gitu. Oh, jadi telanjang semua ya. Bisa diperiksa nanti secara Jadi bisa dipegang. laboratorium forensik, digital forensik, monggo. Oh, silahkan aja ya mau di. Itu karena terbuka. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengaku siap jika ijazahnya diuji secara digital forensik. Hal tersebut disampaikan kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara, merespons pihak-pihak yang meragukan keaslian ijazah Jokowi. Wawancara bersama Tribunnews pada Kamis 1 Mei, Rifai mengatakan bahwa ijazah Jokowi tidak ada yang dilaminating, baik ijazah SD, SMP, SMA maupun S1. Seluruh ijazah tersebut juga dibawa saat Jokowi mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan pihak-pihak yang menuding ijazahnya palsu. Menurut Rifai, saat ini adalah momen yang tepat untuk membuktikan bahwa tudingan tersebut tidak benar, sebab Jokowi sudah tak lagi menjabat sebagai presiden, sehingga diharapkan tidak muncul anggapan seolah-olah menyalahgunakan kekuasaan. Sebelumnya, pada Rabu 30 April, aktivis hingga tokoh mendeklarasikan dukungan terhadap Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tifa, dan Rizal Fadilah. Deklarasi ini menyusul adanya laporan polisi terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan terkait isu ijazah palsu Jokowi. Salah satu poin yang dibacakan yakni menuntut dilakukannya audit forensik untuk membuktikan keaslian ijazah mantan wali kota Solo tersebut. Bahkan beliau bilang kemarin juga kalau memang perlu proses hukum tunjukkan saja. Jadi sebenarnya nggak ada hambatan apapun dari Pak Jokowi sendiri untuk menunjukkan, misalkan polisi minta tahu, tunjukkan kepada Tunjukkan. Kemarin kami bawa semua. Oh gitu ya. Waktu kemarin kami ke Polda, bahkan beliau tidak hanya bawa ijazah UGM, sampai beliau bawa ijazah SD, SD, SMP, SMA, dan S1. Dan bagusnya semua tidak ada yang dilaminating. Oh, jadi telanjang semua ya. Bisa diperiksa nanti secara Jadi bisa dipegang. laboratorium forensik, digital forensik, monggo. Oh, silahkan aja ya mau di. Itu karena terbuka, tidak dilaminating. Oke. Jadi kalau mau di lab krim silakan, mau Silakan. dilakukan forensik Silakan. silahkan aja gitu ya. Dan menurut saya ini momen yang tepat, Oke. Bang. Kenapa? Ya.
Kalau dulu 2 tahun yang lalu kita lakukan upaya hukum ini kan bagaimanapun menjadi perdebatan karena bagaimanapun beliau sebagai presiden membuat laporan ini kan seolah-olah bisa menyalahgunakan kekuasaan. Meskipun Pak SBY dulu pernah loh. Betul, dulu Pak SBY pernah bahkan juga datang sendiri ke Polda ya. Tapi bisa saja ya orang-orang tetap menganggap wah ini kok terlalu banget di presiden menggunakan polisi untuk menekan orang yang sekedar kritik kan seperti itu. Nah, kalau hari ini kan lain. Hari ini Pak Jokowi sudah meninggalkan jabatan selama 6 bulan, sudah jadi warga negara biasa. Sehingga pada saat beliau menggunakan hak hukum, betul-betul hukum juga memberikan perlindungan kepada tiap warga negara manakala difitnah atau dicederai kehormatannya. Jadi menurut saya ini momentum yang baik. Dan kemarin juga kita lihat kan Pak Jokowi mengikuti semua prosedur, ya, antri di loket SPKT ya, bersama masyarakat luas. Setelah itu membuat BAP sampai 3 jam. Ini semua saya pikir pembelajaran hukum yang baik buat masyarakat. Tapi kalau boleh saya tanya, apakah sebelum melapor ini tim kuasa hukum penasihat hukum Pak Jokowi sendiri menghubungi Kapolri Pak Jenderal Pol Listo Sigit, Bang? Oh, kenal juga enggak gitu. Gimana kami menghubungi gitu ya? Enggak, maksudnya Pak Jokowi kan kenal bekas ajudan juga kan Pak Kapolri. Saya pikir enggak ya, karena dengan kami terus koordinasi ya gitu soal bagaimana pembuktian dan segala macam. Beliau juga banyak nanya dengan kami karena kalau memang harus ada koordinasi kan harusnya kami dipanggil ya, tapi selama ini nggak ada, kita mengalir saja. Soal jam juga tadinya maju mundur gitu ya. Dan kami semua menjalaninya sesuai prosedur. Iya. Kita Ketua Umum Solidaritas Merah Putih atau Solmed, Sylvester Matutina, mengapresiasi langkah Presiden ke-7 RI Jokowi yang melaporkan sejumlah nama terkait tudingan ijazah palsunya. Sylvester menilai langkah yang diambil Jokowi tepat dengan melaporkan sejumlah nama yang menuduh ijazah palsu, termasuk diduga Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tifa, dan 2 sosok lainnya. Menurut Sylvester, mereka yang menuduh ijazah Jokowi palsu akan menanggung akibatnya dan terjerat pidana. Dalam talk show overview Tribun News pada Rabu 30 April, Sylvester mengaku sejumlah pihak termasuk dirinya sudah menyarankan Jokowi untuk mengambil langkah hukum. Menurutnya apabila dibiarkan, hal ini akan menjadi presiden buruk bagi bangsa. Sylvester menyebut pihak yang menuduh ijazah Jokowi palsu semestinya bisa menunjukkan siapa yang memalsukan dan tahun berapa dipalsukan. Diketahui Jokowi membuat laporan ke Polda Metro Jaya terkait tuduhan ijazah palsu pada Rabu kemarin. 5 orang berinisial RS, ES, RS, T, dan K dilaporkan Jokowi dan kuasa hukumnya ke Polda Metro Jaya. Dari beberapa inisial nama yang sebelumnya dilaporkan pendukung Jokowi, merujuk pada Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa. Kasus ini ditangani Subdit Kamnek di Treskrimum Polda Metro Jaya dan masih dalam tahap penyelidikan. Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, mengatakan kliennya membuat laporan tudingan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya karena delik aduan. Ia menyebut Jokowi sebagai pihak yang dirugikan harus melaporkan sendiri atas pencemaran nama baik terhadap dirinya. Ini sangat bagus ya, karena memang banyak masyarakat dan teman-teman termasuk saya sendiri bertemu Pak Jokowi di Solo meminta agar Pak Jokowi mengambil tindakan hukum dalam hal ini pelaporan atas fitnahan mengenai ijazah palsu ini, karena ini akan menjadi presiden buruk kepada bangsa kita kalau enggak kita menghentikan polemik yang menurut saya ini hanya membuat gaduh dan adu domba, ya kan? Karena kawan-kawan yang menuduh itu secara pasti mengatakan Pak Jokowi punya ijazah palsu, tapi mereka tidak punya bukti ijazah yang palsu itu atau siapa yang memalsukan dan tahun berapa, gitu loh. Dan ijazah palsu ini harusnya kan kalau mereka mempunyai ijazah ini benar-benar palsu, harus sudah dinyatakan oleh laboratorium forensik ya, diselidiki di situ, bahkan harus sebenarnya ada putusan pengadilan baru seseorang bisa mengatakan bahwa ijazah orang itu palsu. Tapi kalau kayak begini kan timbulnya kan hanya fitnah, pencemaran nama baik dan sebagainya. Dan
saya meyakini bahwa teman-teman yang menuduh Pak Jokowi ijazah palsu ini akan menanggung akibatnya, mereka akan terjerat pidana. Dan saya yakin baru kali ini Presiden Jokowi melapor dan akibatnya konsekuensinya ya pasti kawan-kawan itu akan menanggungnya begitu. Oh, Jadi telanjang Pak ya. bisa diperiksa nanti secara Jadi bisa dipegang. laboratorium forensik, digital forensik, monggo. Oh, silahkan aja ya mau di. Itu karena terbuka. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengaku siap jika ijazahnya diuji secara digital forensik. Hal tersebut disampaikan kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara, merespons pihak-pihak yang meragukan keaslian ijazah Jokowi. Wawancara bersama Tribunnews pada Kamis 1 Mei, Rifai mengatakan bahwa ijazah Jokowi tidak ada yang dilaminating, baik ijazah SD, SMP, SMA maupun S1. Seluruh ijazah tersebut juga dibawa saat Jokowi mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan pihak-pihak yang menuding ijazahnya palsu. Menurut Rifai, saat ini adalah momen yang tepat untuk membuktikan bahwa tudingan tersebut tidak benar, sebab Jokowi sudah tak lagi menjabat sebagai presiden, sehingga diharapkan tidak muncul anggapan seolah-olah menyalahgunakan kekuasaan. Sebelumnya, pada Rabu 30 April, aktivis hingga tokoh mendeklarasikan dukungan terhadap Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tifa, dan Rizal Fadilah. Deklarasi ini menyusul adanya laporan polisi terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan terkait isu ijazah palsu Jokowi. Salah satu poin yang dibacakan yakni menuntut dilakukannya audit forensik untuk membuktikan keaslian ijazah mantan wali kota Solo tersebut. Bahkan beliau bilang kemarin juga, kalau memang perlu proses hukum, tunjukkan saja. Jadi sebenarnya nggak ada hambatan apapun dari Pak Jokowi sendiri untuk menunjukkan, misalkan polisi minta tahu, tunjukkan kepada Tunjukkan. Kemarin kami bawa semua. Oh gitu ya. Waktu kemarin kami ke Polda, bahkan beliau tidak hanya bawa ijazah UGM, sampai beliau bawa ijazah SD, SD, SMP, SMA, dan S1. Dan bagusnya semua tidak ada yang dilaminating. Oh, Jadi telanjang Pak ya. bisa diperiksa nanti secara Jadi bisa dipegang. laboratorium forensik, digital forensik, monggo. Oh, silahkan aja ya mau di. Itu karena terbuka, tidak dilaminating. Oke. Jadi kalau mau di lab krim silakan, mau Silakan. dilakukan forensik Silakan. silahkan aja gitu ya. Dan menurut saya ini momen yang tepat, Gini. Bang. Kenapa? Ya. Kalau dulu 2 tahun yang lalu kita lakukan upaya hukum ini kan bagaimanapun menjadi perdebatan. Karena bagaimanapun beliau sebagai presiden membuat laporan, ini kan seolah-olah bisa menyalahgunakan kekuasaan. Meskipun Pak SBY dulu pernah loh. Betul, dulu Pak SBY pernah, bahkan juga datang sendiri ke Polda ya. Tapi bisa saja ya orang-orang tetap menganggap, wah ini kok terlalu banget di presiden menggunakan polisi untuk menekan orang yang sekedar kritik kan seperti itu. Nah, kalau hari ini kan lain. Hari ini Pak Jokowi sudah meninggalkan jabatan selama 6 bulan, sudah jadi warga negara biasa, sehingga pada saat beliau menggunakan hak hukum, betul-betul hukum juga memberikan perlindungan kepada tiap warga negara manakala difitnah atau dicederai kehormatannya. Jadi menurut saya ini momentum yang baik, dan kemarin juga kita lihat kan Pak Jokowi mengikuti semua prosedur, ya, antri di loket SPKT ya, bersama masyarakat luas. Setelah itu membuat BAP sampai 3 jam. Ini semua saya pikir pembelajaran hukum yang baik buat masyarakat. Tapi kalau boleh saya tanya, apakah sebelum melapor ini tim kuasa hukum penasihat hukum Pak Jokowi sendiri menghubungi Kapolri Pak Jenderal Pol Listo Sigit, Bang? Oh, kenal juga enggak gitu. Gimana kami menghubungi gitu ya? Enggak, maksudnya Pak Jokowi kan kenal bekas ajudan juga kan Pak Kapolri. Saya pikir enggak ya, karena dengan kami terus koordinasi ya gitu soal bagaimana pembuktian dan segala macam. Beliau juga banyak nanya dengan kami, karena kalau memang harus ada koordinasi kan harusnya kami dipanggil ya, tapi selama ini nggak ada, kita mengalir saja. Soal jam juga tadinya maju mundur gitu ya. Dan kami semua menjalannya sesuai prosedur. Iya. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih atau Solmed, Sylvester Matutina, mengapresiasi langkah Presiden ke-7 RI Jokowi yang melaporkan sejumlah nama terkait tudingan ijazah palsunya. Sylvester menilai langkah yang diambil Jokowi tepat dengan melaporkan sejumlah nama yang menuduh ijazah palsu, termasuk diduga Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tifa, dan 2 sosok lainnya. Menurut Sylvester, mereka yang menuduh ijazah Jokowi palsu akan menanggung akibatnya dan terjerat pidana. Dalam talk show overview Tribunnews pada Rabu 30 April,
Sylvester mengaku sejumlah pihak, termasuk dirinya, sudah menyarankan Jokowi untuk mengambil langkah hukum. Menurutnya apabila dibiarkan, hal ini akan menjadi presiden buruk bagi bangsa. Sylvester menyebut pihak yang menuduh ijazah Jokowi palsu semestinya bisa menunjukkan siapa yang memalsukan dan tahun berapa dipalsukan. Diketahui Jokowi membuat laporan ke Polda Metro Jaya terkait tuduhan ijazah palsu pada Rabu kemarin. 5 orang berinisial RS, ES, RS, T, dan K dilaporkan Jokowi dan kuasa hukumnya ke Polda Metro Jaya. Dari beberapa inisial nama yang sebelumnya dilaporkan pendukung Jokowi, merujuk pada Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa. Kasus ini ditangani Subdit Kamnek di Treskrimum Polda Metro Jaya dan masih dalam tahap penyelidikan. Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, mengatakan kliennya membuat laporan tudingan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya karena delik aduan. Ia menyebut Jokowi sebagai pihak yang dirugikan harus melaporkan sendiri atas pencemaran nama baik terhadap dirinya. Ini sangat bagus ya, karena memang banyak masyarakat dan teman-teman termasuk saya sendiri bertemu Pak Jokowi di Solo meminta agar Pak Jokowi mengambil tindakan hukum dalam hal ini pelaporan atas fitnahan mengenai ijazah palsu ini, karena ini akan menjadi presiden buruk kepada bangsa kita kalau enggak kita menghentikan polemik yang menurut saya ini hanya membuat gaduh dan adu domba, ya kan? Karena kawan-kawan yang menuduh itu secara pasti mengatakan Pak Jokowi punya ijazah palsu, tapi mereka tidak punya bukti ijazah yang palsu itu atau siapa yang memalsukan dan tahun berapa, gitu loh. Dan ijazah palsu ini harusnya kan kalau mereka mempunyai ijazah ini benar-benar palsu, harus sudah dinyatakan oleh laboratorium forensik ya, diselidiki di situ, bahkan harus sebenarnya ada putusan pengadilan baru seseorang bisa mengatakan bahwa ijazah orang itu palsu. Tapi kalau kayak begini kan timbulnya kan hanya fitnah, pencemaran nama baik, dan sebagainya. Dan saya meyakini bahwa teman-teman yang menuduh Pak Jokowi ijazah palsu ini akan menanggung akibatnya, mereka akan terjerat pidana. Dan saya yakin baru kali ini Presiden Jokowi melapor dan akibatnya konsekuensinya ya pasti kawan-kawan itu akan menanggungnya begitu. Oh, telanjang Pak ya. Bisa diperiksa nanti secara Jadi bisa dipegang. laboratorium forensik, digital forensik, monggo. Oh, silahkan aja ya mau di. Itu karena terbuka. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengaku siap jika ijazahnya diuji secara digital forensik. Hal tersebut disampaikan kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara, merespons pihak-pihak yang meragukan keaslian ijazah Jokowi. Wawancara bersama Tribun News pada Kamis 1 Mei, Rifai mengatakan bahwa ijazah Jokowi tidak ada yang dilaminating, baik ijazah SD, SMP, SMA maupun S1. Seluruh ijazah tersebut juga dibawa saat Jokowi mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan pihak-pihak yang menuding ijazahnya palsu. Menurut Rifai, saat ini adalah momen yang tepat untuk membuktikan bahwa tudingan tersebut tidak benar, sebab Jokowi sudah tak lagi menjabat sebagai presiden, sehingga diharapkan tidak muncul anggapan seolah-olah menyalahgunakan kekuasaan. Sebelumnya, pada Rabu 30 April, aktivis hingga tokoh mendeklarasikan dukungan terhadap Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tifa, dan Rizal Fadilah. Deklarasi ini menyusul adanya laporan polisi terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan terkait isu ijazah palsu Jokowi. Salah satu poin yang dibacakan yakni menuntut dilakukannya audit forensik untuk membuktikan keaslian ijazah mantan wali kota Solo tersebut. Bahkan beliau bilang kemarin juga kalau memang perlu proses hukum tunjukkan saja. Jadi sebenarnya nggak ada hambatan apapun dari Pak Jokowi sendiri untuk menunjukkan, misalkan polisi minta tahu, tunjukkan kepada kami. Kemarin kami bawa semua. Oh gitu ya. Waktu kemarin kami ke Polda, bahkan beliau tidak hanya bawa ijazah UGM, sampai beliau bawa ijazah SD, SD, SMP, SMA, dan S1. Dan bagusnya semua tidak ada yang dilaminating. Oh, jadi telanjang Pak ya. bisa diperiksa nanti secara
Jadi bisa dipegang. laboratorium forensik, digital forensik, monggo. Oh, silahkan aja ya mau di. Itu karena terbuka, tidak dilaminating. Oke, oke. Jadi kalau mau di lab krim silakan, mau Silakan. dilakukan forensik Silakan. silahkan aja gitu ya. Dan menurut saya ini momen yang tepat, Gini. Bang. Kenapa? Ya. Kalau dulu 2 tahun yang lalu kita lakukan upaya hukum ini kan bagaimanapun menjadi perdebatan. Karena bagaimanapun beliau sebagai presiden membuat laporan, ini kan seolah-olah bisa menyalahgunakan kekuasaan. Meskipun Pak SBY dulu pernah loh. Betul, dulu Pak SBY pernah bahkan juga datang sendiri ke Polda ya. Tapi bisa saja ya orang-orang tetap menganggap wah ini kok terlalu banget nih presiden menggunakan polisi untuk menekan orang yang sekedar kritik kan seperti itu. Nah, kalau hari ini kan lain. Hari ini Pak Jokowi sudah meninggalkan jabatan selama 6 bulan, sudah jadi warga negara biasa. Sehingga pada saat beliau menggunakan hak hukum, betul-betul hukum juga memberikan perlindungan kepada tiap warga negara manakala difitnah atau dicederai kehormatannya. Jadi menurut saya ini momentum yang baik. Dan kemarin juga kita lihat kan Pak Jokowi mengikuti semua prosedur, ya, antri di loket SPKT ya, bersama masyarakat luas. Setelah itu membuat BAP sampai 3 jam. Ini semua saya pikir pembelajaran hukum yang baik buat masyarakat. Tapi kalau boleh saya tanya, apakah sebelum melapor ini tim kuasa hukum penasihat hukum Pak Jokowi sendiri menghubungi Kapolri Pak Jenderal Pol Listo Sigit, Bang? Oh, kenal juga enggak gitu. Gimana kami menghubungi gitu ya? Enggak, maksudnya Pak Jokowi kan kenal bekas ajudan juga kan Pak Kapolri. Saya pikir enggak ya, karena dengan kami terus koordinasi ya gitu soal bagaimana pembuktian dan segala macam. Beliau juga banyak nanya dengan kami, karena kalau memang harus ada koordinasi kan harusnya kami dipanggil ya, tapi selama ini nggak ada, kita mengalir saja. Soal jam juga tadinya maju mundur gitu ya. Dan kami semua menjalaninya sesuai prosedur. Iya. Kita Ketua Umum Solidaritas Merah Putih atau Solmed, Sylvester Matutina, mengapresiasi langkah Presiden ke-7 RI Jokowi yang melaporkan sejumlah nama terkait tudingan ijazah palsunya. Sylvester menilai langkah yang diambil Jokowi tepat dengan melaporkan sejumlah nama yang menuduh ijazah palsu, termasuk diduga Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tifa, dan 2 sosok lainnya. Menurut Sylvester, mereka yang menuduh ijazah Jokowi palsu akan menanggung akibatnya dan terjerat pidana. Dalam talk show Overview Tribun News pada Rabu 30 April, Sylvester mengaku sejumlah pihak termasuk dirinya sudah menyarankan Jokowi untuk mengambil langkah hukum. Menurutnya apabila dibiarkan, hal ini akan menjadi presiden buruk bagi bangsa. Sylvester menyebut pihak yang menuduh ijazah Jokowi palsu semestinya bisa menunjukkan siapa yang memalsukan dan tahun berapa dipalsukan. Diketahui Jokowi membuat laporan ke Polda Metro Jaya terkait tuduhan ijazah palsu pada Rabu kemarin. 5 orang berinisial RS, ES, RS, T, dan K dilaporkan Jokowi dan kuasa hukumnya ke Polda Metro Jaya. Dari beberapa inisial nama yang sebelumnya dilaporkan pendukung Jokowi, merujuk pada Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa. Kasus ini ditangani Subdit Kamnek di Treskrimum Polda Metro Jaya dan masih dalam tahap penyelidikan. Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, mengatakan kliennya membuat laporan tudingan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya karena delik aduan. Ia menyebut Jokowi sebagai pihak yang dirugikan harus melaporkan sendiri atas pencemaran nama baik terhadap dirinya. Ini sangat bagus ya, karena memang banyak masyarakat dan teman-teman termasuk saya sendiri bertemu Pak Jokowi di Solo meminta agar Pak Jokowi mengambil tindakan hukum dalam hal ini pelaporan atas fitnahan mengenai ijazah palsu ini, karena ini akan menjadi presiden buruk kepada bangsa kita kalau enggak kita menghentikan polemik yang menurut saya ini hanya membuat gaduh dan adu domba, ya kan? Karena kawan-kawan yang menuduh itu secara pasti mengatakan Pak Jokowi punya ijazah palsu, tapi mereka tidak punya bukti ijazah yang palsu itu atau siapa yang memalsukan dan tahun berapa, gitu loh. Dan ijazah palsu ini harusnya kan kalau mereka mempunyai ijazah ini benar-benar palsu, harus sudah dinyatakan oleh
forensik ya, diselidiki di situ, bahkan harus sebenarnya ada putusan pengadilan baru seseorang bisa mengatakan bahwa ijazah orang itu palsu. Tapi kalau kayak begini kan timbulnya kan hanya fitnah, pencemaran nama baik dan sebagainya. Dan saya meyakini bahwa teman-teman yang menuduh Pak Jokowi ijazah palsu ini akan menanggung akibatnya, mereka akan terjerat pidana. Dan saya yakin baru kali ini Presiden Jokowi melapor dan akibatnya konsekuensinya ya pasti kawan-kawan itu akan menanggungnya gitu. Oh, Jadi telanjang Pak ya. bisa diperiksa nanti secara Jadi bisa dipegang. laboratorium forensik, digital forensik, monggo. Oh, silahkan aja ya mau di. Itu karena terbuka. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengaku siap jika ijazahnya diuji secara digital forensik. Hal tersebut disampaikan kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara, merespons pihak-pihak yang meragukan keaslian ijazah Jokowi. Wawancara bersama Tribunnews pada Kamis 1 Mei, Rifai mengatakan bahwa ijazah Jokowi tidak ada yang dilaminating, baik ijazah SD, SMP, SMA maupun S1. Seluruh ijazah tersebut juga dibawa saat Jokowi mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan pihak-pihak yang menuding ijazahnya palsu. Menurut Rifai, saat ini adalah momen yang tepat untuk membuktikan bahwa tudingan tersebut tidak benar, sebab Jokowi sudah tak lagi menjabat sebagai presiden, sehingga diharapkan tidak muncul anggapan seolah-olah menyalahgunakan kekuasaan. Sebelumnya, pada Rabu 30 April, aktivis hingga tokoh mendeklarasikan dukungan terhadap Roy Suryo, Rizmon Sianipar, Dr. Tifa, dan Rizal Fadilah. Deklarasi ini menyusul adanya laporan polisi terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan terkait isu ijazah palsu Jokowi. Salah satu poin yang dibacakan yakni menuntut dilakukannya audit forensik untuk membuktikan keaslian ijazah mantan wali kota Solo tersebut. Bahkan beliau bilang kemarin juga, kalau memang perlu proses hukum, tunjukkan saja. Jadi sebenarnya nggak ada hambatan apapun dari Pak Jokowi sendiri untuk menunjukkan, misalkan polisi minta tahu, tunjukkan kepada Tunjukkan. Kemarin kami bawa semua. Oh gitu ya. Waktu kemarin kami ke Polda, bahkan beliau tidak hanya bawa ijazah UGM, sampai beliau bawa ijazah SD, Pak. SD, SMP, SMA, dan S1. Dan bagusnya semua tidak ada yang dilaminating. Oh, Jadi telanjang Pak ya. bisa diperiksa nanti secara Jadi bisa dipegang. laboratorium forensik, digital forensik, monggo. Oh, silahkan aja ya mau di. Itu karena terbuka, tidak dilaminating. Oke. Jadi kalau mau di lab krim silakan, mau Silakan. dilakukan forensik Silakan. silahkan aja gitu ya. Dan menurut saya ini momen yang tepat, Bang. Kenapa? Iya. Kalau dulu 2 tahun yang lalu kita lakukan upaya hukum ini kan bagaimanapun menjadi perdebatan. Karena bagaimanapun beliau sebagai presiden membuat laporan, ini kan seolah-olah bisa menyalahgunakan kekuasaan. Meskipun Pak SBY dulu pernah loh. Betul, dulu Pak SBY pernah, bahkan juga datang sendiri ke Polda ya. Tapi bisa saja ya orang-orang tetap menganggap, wah ini kok terlalu banget nih presiden menggunakan polisi untuk menekan orang yang sekedar kritik kan seperti itu. Nah, kalau hari ini kan lain. Hari ini Pak Jokowi sudah meninggalkan jabatan selama 6 bulan, sudah jadi warga negara biasa, sehingga pada saat beliau menggunakan hak hukum, betul-betul hukum juga memberikan perlindungan kepada tiap warga negara manakala difitnah atau dicederai kehormatannya. Jadi menurut saya ini momentum yang baik, dan kemarin juga kita lihat kan Pak Jokowi mengikuti semua prosedur, ya, antri di loket SPKT ya, bersama masyarakat luas. Setelah itu membuat BAP sampai 3 jam. Ini semua saya pikir pembelajaran hukum yang baik buat masyarakat. Tapi kalau boleh saya tanya, apakah sebelum melapor ini tim kuasa hukum penasihat hukum Pak Jokowi sendiri menghubungi Kapolri Pak Jenderal Pol Listo Sigit, Bang? Oh, kenal juga enggak gitu. Gimana kami menghubungi gitu ya? Enggak, maksudnya Pak Jokowi kan kenal bekas ajudan juga kan Pak Kapolri. Saya pikir enggak ya, karena dengan kami terus koordinasi ya gitu soal bagaimana pembuktian dan segala macam. Beliau juga banyak nanya dengan kami, karena kalau memang harus ada koordinasi kan harusnya kami dipanggil ya, tapi selama ini nggak ada, kita mengalir saja. Soal jam juga tadinya maju mundur gitu ya. Dan kami semua menjalaninya sesuai prosedur. Iya. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih atau Solmed, Sylvester Matutina, mengapresiasi langkah Presiden ke-7 RI Jokowi yang melaporkan sejumlah nama terkait tudingan ijazah palsunya.
Sylvester menilai langkah yang diambil Jokowi tepat dengan melaporkan sejumlah nama yang menuduh ijazah palsu, termasuk diduga Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tifa, dan 2 sosok lainnya. Menurut Sylvester, mereka yang menuduh ijazah Jokowi palsu akan menanggung akibatnya dan terjerat pidana. Dalam talk show overview Tribun News pada Rabu 30 April, Sylvester mengaku sejumlah pihak, termasuk dirinya, sudah menyarankan Jokowi untuk mengambil langkah hukum. Menurutnya, apabila dibiarkan, hal ini akan menjadi presiden buruk bagi bangsa. Sylvester menyebut pihak yang menuduh ijazah Jokowi palsu semestinya bisa menunjukkan siapa yang memalsukan dan tahun berapa dipalsukan. Diketahui Jokowi membuat laporan ke Polda Metro Jaya terkait tuduhan ijazah palsu pada Rabu kemarin. 5 orang berinisial RS, ES, RS, T, dan K dilaporkan Jokowi dan kuasa hukumnya ke Polda Metro Jaya. Dari beberapa inisial nama yang sebelumnya dilaporkan pendukung Jokowi, merujuk pada Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa. Kasus ini ditangani Subdit Kamnek di Treskrimum Polda Metro Jaya dan masih dalam tahap penyelidikan. Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, mengatakan kliennya membuat laporan tudingan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya karena delik aduan. Ia menyebut Jokowi sebagai pihak yang dirugikan harus melaporkan sendiri atas pencemaran nama baik terhadap dirinya. Ini sangat bagus ya, karena memang banyak masyarakat dan teman-teman termasuk saya sendiri bertemu Pak Jokowi di Solo meminta agar Pak Jokowi mengambil tindakan hukum, dalam hal ini pelaporan atas fitnahan mengenai ijazah palsu ini, karena ini akan menjadi presiden buruk kepada bangsa kita kalau enggak kita menghentikan polemik yang menurut saya ini hanya membuat gaduh dan adu domba, ya kan? Karena kawan-kawan yang menuduh itu secara pasti mengatakan Pak Jokowi punya ijazah palsu, tapi mereka tidak punya bukti ijazah yang palsu itu atau siapa yang memalsukan dan tahun berapa, gitu loh. Dan ijazah palsu ini harusnya kan kalau mereka mempunyai ijazah ini benar-benar palsu, harus sudah dinyatakan oleh laboratorium forensik ya. Diselidiki di situ, bahkan harus sebenarnya ada putusan pengadilan baru seseorang bisa mengatakan bahwa ijazah orang itu palsu. Tapi kalau kayak begini kan timbulnya kan hanya fitnah, pencemaran nama baik dan sebagainya. Dan saya meyakini bahwa teman-teman yang menuduh Pak Jokowi ijazah palsu ini akan menanggung akibatnya, mereka akan terjerat pidana. Dan saya yakin baru kali ini Presiden Jokowi melapor dan akibatnya konsekuensinya ya pasti kawan-kawan itu akan menanggungnya gitu. Oh, Jadi telanjang Pak ya. bisa diperiksa nanti secara Jadi bisa dipegang. laboratorium forensik, digital forensik, monggo. Oh, silahkan aja ya mau di. Itu karena terbuka. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengaku siap jika ijazahnya diuji secara digital forensik. Hal tersebut disampaikan kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara, merespons pihak-pihak yang meragukan keaslian ijazah Jokowi. Wawancara bersama Tribun News pada Kamis 1 Mei, Rifai mengatakan bahwa ijazah Jokowi tidak ada yang dilaminating, baik ijazah SD, SMP, SMA maupun S1. Seluruh ijazah tersebut juga dibawa saat Jokowi mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan pihak-pihak yang menuding ijazahnya palsu. Menurut Rifai, saat ini adalah momen yang tepat untuk membuktikan bahwa tudingan tersebut tidak benar, sebab Jokowi sudah tak lagi menjabat sebagai presiden, sehingga diharapkan tidak muncul anggapan seolah-olah menyalahgunakan kekuasaan. Sebelumnya, pada Rabu 30 April, aktivis hingga tokoh mendeklarasikan dukungan terhadap Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tifa, dan Rizal Fadilah. Deklarasi ini menyusul adanya laporan polisi terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan terkait isu ijazah palsu Jokowi. Salah satu poin yang dibacakan yakni menuntut dilakukannya audit forensik untuk membuktikan keaslian ijazah mantan wali kota Solo tersebut.
Tunjukkan, bahkan beliau bilang kemarin juga kalau memang perlu proses hukum tunjukkan saja. Jadi sebenarnya nggak ada hambatan apapun dari Pak Jokowi sendiri untuk menunjukkan, misalkan polisi minta tahu, tunjukkan kepada Tunjukkan. Kemarin kami bawa semua. Oh gitu ya. Waktu kemarin kami ke Polda, bahkan beliau tidak hanya bawa ijazah UGM, sampai beliau bawa ijazah SD, Pak. SD, SMP, SMA, dan S1. Dan bagusnya semua tidak ada yang dilaminating. Oh, Jadi telanjang semua ya. bisa diperiksa nanti secara Jadi bisa dipegang. laboratorium forensik, digital forensik, monggo. Oh, silahkan aja ya mau di. Itu karena terbuka, tidak dilaminating. Oke. Jadi kalau mau di lab krim silakan, mau Silakan. dilakukan forensik Silakan. silahkan aja gitu ya. Dan menurut saya ini momen yang tepat, Gini. Bang. Kenapa? Ya. Kalau dulu 2 tahun yang lalu kita lakukan upaya hukum ini kan bagaimanapun menjadi perdebatan. Karena bagaimanapun beliau sebagai presiden membuat laporan, ini kan seolah-olah bisa menyalahgunakan kekuasaan. Meskipun Pak SBY dulu pernah loh. Betul, dulu Pak SBY pernah, bahkan juga datang sendiri ke Polda ya. Tapi bisa saja ya orang-orang tetap menganggap wah ini kok terlalu banget di presiden menggunakan polisi untuk menekan orang yang sekedar kritik kan seperti itu. Nah, kalau hari ini kan lain. Hari ini Pak Jokowi sudah meninggalkan jabatan selama 6 bulan, sudah jadi warga negara biasa. Sehingga pada saat beliau menggunakan hak hukum, betul-betul hukum juga memberikan perlindungan kepada tiap warga negara manakala difitnah atau dicederai kehormatannya. Jadi menurut saya ini momentum yang baik. Dan kemarin juga kita lihat kan Pak Jokowi mengikuti semua prosedur, ya, antri di loket SPKT ya, bersama masyarakat luas. Setelah itu membuat BAP sampai 3 jam. Ini semua saya pikir pembelajaran hukum yang baik buat masyarakat. Tapi kalau boleh saya tanya, apakah sebelum melapor ini tim kuasa hukum penasihat hukum Pak Jokowi sendiri menghubungi Kapolri Pak Jenderal Pol Listo Sigit, Bang? Oh, kenal juga enggak gitu. Gimana kami menghubungi gitu ya? Enggak, maksudnya Pak Jokowi kan kenal bekas ajudan juga kan Pak Kapolri. Saya pikir enggak ya, karena dengan kami terus koordinasi ya gitu soal bagaimana pembuktian dan segala macam. Beliau juga banyak nanya dengan kami, karena kalau memang harus ada koordinasi kan harusnya kami dipanggil ya, tapi selama ini nggak ada, kita mengalir saja. Soal jam juga tadinya maju mundur gitu ya. Dan kami semua menjalannya sesuai prosedur. Iya. Kita Ketua Umum Solidaritas Merah Putih atau Solmed, Sylvester Matutina, mengapresiasi langkah Presiden ke-7 RI Jokowi yang melaporkan sejumlah nama terkait tudingan ijazah palsunya. Sylvester menilai langkah yang diambil Jokowi tepat dengan melaporkan sejumlah nama yang menuduh ijazah palsu, termasuk diduga Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tifa, dan 2 sosok lainnya. Menurut Sylvester, mereka yang menuduh ijazah Jokowi palsu akan menanggung akibatnya dan terjerat pidana. Dalam talk show overview Tribun News pada Rabu 30 April, Sylvester mengaku sejumlah pihak termasuk dirinya sudah menyarankan Jokowi untuk mengambil langkah hukum. Menurutnya apabila dibiarkan, hal ini akan menjadi presiden buruk bagi bangsa. Sylvester menyebut pihak yang menuduh ijazah Jokowi palsu semestinya bisa menunjukkan siapa yang memalsukan dan tahun berapa dipalsukan. Diketahui Jokowi membuat laporan ke Polda Metro Jaya terkait tuduhan ijazah palsu pada Rabu kemarin. 5 orang berinisial RS, ES, RS, T, dan K dilaporkan Jokowi dan kuasa hukumnya ke Polda Metro Jaya. Dari beberapa inisial nama yang sebelumnya dilaporkan pendukung Jokowi, merujuk pada Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa. Kasus ini ditangani Subdit Kamnek di Treskrimum Polda Metro Jaya dan masih dalam tahap penyelidikan. Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, mengatakan kliennya membuat laporan tudingan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya karena delik aduan. Ia menyebut Jokowi sebagai pihak yang dirugikan harus melaporkan sendiri atas pencemaran nama baik terhadap dirinya. Ini sangat bagus ya, karena memang banyak masyarakat dan teman-teman termasuk saya sendiri bertemu Pak Jokowi di Solo meminta agar Pak Jokowi mengambil tindakan hukum, dalam hal ini pelaporan atas fitnahan mengenai ijazah palsu ini, karena ini akan menjadi presiden buruk
kepada bangsa kita, kalau enggak kita menghentikan polemik yang menurut saya ini hanya membuat gaduh dan adu domba, ya kan? Karena kawan-kawan yang menuduh itu secara pasti mengatakan Pak Jokowi punya ijazah palsu, tapi mereka tidak punya bukti ijazah yang palsu itu atau siapa yang memalsukan dan tahun berapa, gitu loh. Dan ijazah palsu ini harusnya kan kalau mereka mempunyai ijazah ini benar-benar palsu, harus sudah dinyatakan oleh laboratorium forensik ya, diselidiki di situ, bahkan harus sebenarnya ada putusan pengadilan baru seseorang bisa mengatakan bahwa ijazah orang itu palsu. Tapi kalau kayak begini kan timbulnya kan hanya fitnah, pencemaran nama baik dan sebagainya. Dan saya meyakini bahwa teman-teman yang menuduh Pak Jokowi ijazah palsu ini akan menanggung akibatnya, mereka akan terjerat pidana. Dan saya yakin baru kali ini Presiden Jokowi melapor dan akibatnya konsekuensinya ya pasti kawan-kawan itu akan menanggungnya begitu. Oh, telanjang semua ya. Bisa diperiksa nanti secara Jadi bisa dipegang. laboratorium forensik, digital forensik, monggo. Oh, silahkan aja ya mau di. Itu karena terbuka. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengaku siap jika ijazahnya diuji secara digital forensik. Hal tersebut disampaikan kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara, merespons pihak-pihak yang meragukan keaslian ijazah Jokowi. Wawancara bersama Tribunnews pada Kamis 1 Mei, Rifai mengatakan bahwa ijazah Jokowi tidak ada yang dilaminating, baik ijazah SD, SMP, SMA maupun S1. Seluruh ijazah tersebut juga dibawa saat Jokowi mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan pihak-pihak yang menuding ijazahnya palsu. Menurut Rifai, saat ini adalah momen yang tepat untuk membuktikan bahwa tudingan tersebut tidak benar, sebab Jokowi sudah tak lagi menjabat sebagai presiden, sehingga diharapkan tidak muncul anggapan seolah-olah menyalahgunakan kekuasaan. Sebelumnya, pada Rabu 30 April, aktivis hingga tokoh mendeklarasikan dukungan terhadap Roy Suryo, Rizmon Sianipar, Dr. Tifa, dan Rizal Fadilah. Deklarasi ini menyusul adanya laporan polisi terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan terkait isu ijazah palsu Jokowi. Salah satu poin yang dibacakan yakni menuntut dilakukannya audit forensik untuk membuktikan keaslian ijazah mantan wali kota Solo tersebut. Bahkan beliau bilang kemarin juga kalau memang perlu proses hukum tunjukkan saja. Jadi sebenarnya nggak ada hambatan apapun dari Pak Jokowi sendiri untuk menunjukkan, misalkan polisi minta tahu, tunjukkan kepada Tunjukkan. Kemarin kami bawa semua. Oh gitu ya. Waktu kemarin kami ke Polda, bahkan beliau tidak hanya bawa ijazah UGM, sampai beliau bawa ijazah SD, SD, SMP, SMA, dan S1. Dan bagusnya semua tidak ada yang dilaminating. Oh, Jadi telanjang semua ya. bisa diperiksa nanti secara Jadi bisa dipegang. laboratorium forensik, digital forensik, monggo. Oh, silahkan aja ya mau di. Itu karena terbuka, tidak dilaminating. Oke. Jadi kalau mau di lab krim silakan, mau Silakan. dilakukan forensik Silakan. silahkan aja gitu ya. Dan menurut saya ini momen yang tepat, Bang. Kenapa? Ya. Kalau dulu 2 tahun yang lalu kita lakukan upaya hukum ini kan bagaimanapun menjadi perdebatan. Karena bagaimanapun beliau sebagai presiden membuat laporan, ini kan seolah-olah bisa menyalahgunakan kekuasaan. Meskipun Pak SBY dulu pernah loh. Betul, dulu Pak SBY pernah, bahkan juga datang sendiri ke Polda ya. Tapi bisa saja ya orang-orang tetap menganggap wah ini kok terlalu banget nih presiden menggunakan polisi untuk menekan orang yang sekedar kritik kan seperti itu. Nah, kalau hari ini kan lain. Hari ini Pak Jokowi sudah meninggalkan jabatan selama 6 bulan, sudah jadi warga negara biasa. Sehingga pada saat beliau menggunakan hak hukum, betul-betul hukum juga memberikan perlindungan kepada tiap warga negara manakala difitnah atau dicederai kehormatannya. Jadi menurut saya ini momentum yang baik. Dan kemarin juga kita lihat kan Pak Jokowi mengikuti semua prosedur, ya, antri di loket SPKT ya, bersama masyarakat luas. Setelah itu membuat BAP sampai 3 jam. Ini semua saya pikir pembelajaran hukum yang baik buat masyarakat. Tapi kalau boleh saya tanya, apakah sebelum melapor ini tim kuasa hukum penasihat hukum Pak Jokowi sendiri menghubungi Kapolri Pak Jenderal Pol Listo Sigit, Bang? Oh, kenal juga enggak gitu. Gimana kami menghubungi gitu ya? Enggak, maksudnya Pak Jokowi kan kenal bekas ajudan juga kan Pak Kapolri. Saya pikir enggak ya, karena dengan kami terus koordinasi ya gitu soal bagaimana pembuktian dan segala macam. Beliau juga banyak nanya dengan kami, karena kalau memang harus ada koordinasi kan harusnya kami dipanggil ya, tapi selama ini nggak ada, kita mengalir saja.
soal jam juga tadinya maju mundur gitu ya. Dan kami semua menjalaninya sesuai prosedur. Iya. Kita Ketua Umum Solidaritas Merah Putih atau Solmed, Sylvester Matutina, mengapresiasi langkah Presiden ke-7 RI Jokowi yang melaporkan sejumlah nama terkait tudingan ijazah palsunya. Sylvester menilai langkah yang diambil Jokowi tepat dengan melaporkan sejumlah nama yang menuduh ijazah palsu, termasuk diduga Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tifa, dan 2 sosok lainnya. Menurut Sylvester, mereka yang menuduh ijazah Jokowi palsu akan menanggung akibatnya dan terjerat pidana. Dalam talk show overview Tribun News pada Rabu 30 April, Sylvester mengaku sejumlah pihak termasuk dirinya sudah menyarankan Jokowi untuk mengambil langkah hukum. Menurutnya apabila dibiarkan, hal ini akan menjadi presiden buruk bagi bangsa. Sylvester menyebut pihak yang menuduh ijazah Jokowi palsu semestinya bisa menunjukkan siapa yang memalsukan dan tahun berapa dipalsukan. Diketahui Jokowi membuat laporan ke Polda Metro Jaya terkait tuduhan ijazah palsu pada Rabu kemarin. 5 orang berinisial RS, ES, RS, T, dan K dilaporkan Jokowi dan kuasa hukumnya ke Polda Metro Jaya. Dari beberapa inisial nama yang sebelumnya dilaporkan pendukung Jokowi, merujuk pada Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa. Kasus ini ditangani Subdit Kamnek di Treskrimum Polda Metro Jaya dan masih dalam tahap penyelidikan. Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, mengatakan kliennya membuat laporan tudingan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya karena delik aduan. Ia menyebut Jokowi sebagai pihak yang dirugikan harus melaporkan sendiri atas pencemaran nama baik terhadap dirinya. Ini sangat bagus ya, karena memang banyak masyarakat dan teman-teman termasuk saya sendiri bertemu Pak Jokowi di Solo meminta agar Pak Jokowi mengambil tindakan hukum dalam hal ini pelaporan atas fitnahan mengenai ijazah palsu ini, karena ini akan menjadi presiden buruk kepada bangsa kita kalau enggak kita menghentikan polemik yang menurut saya ini hanya membuat gaduh dan adu domba, ya kan? Karena kawan-kawan yang menuduh itu secara pasti mengatakan Pak Jokowi punya ijazah palsu, tapi mereka tidak punya bukti ijazah yang palsu itu atau siapa yang memalsukan dan tahun berapa, gitu loh. Dan ijazah palsu ini harusnya kan kalau mereka mempunyai ijazah ini benar-benar palsu, harus sudah dinyatakan oleh laboratorium forensik ya, diselidiki di situ, bahkan harus sebenarnya ada putusan pengadilan baru seseorang bisa mengatakan bahwa ijazah orang itu palsu. Tapi kalau kayak begini kan timbulnya kan hanya fitnah, pencemaran nama baik dan sebagainya. Dan saya meyakini bahwa teman-teman yang menuduh Pak Jokowi ijazah palsu ini akan menanggung akibatnya, mereka akan terjerat pidana. Dan saya yakin baru kali ini Presiden Jokowi melapor dan akibatnya konsekuensinya ya pasti kawan-kawan itu akan menanggungnya gitu. Oh, jadi telanjang Pak ya. bisa diperiksa nanti secara Jadi bisa dipegang. laboratorium forensik, digital forensik, monggo. Oh, silahkan aja ya mau di. Itu karena terbuka. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengaku siap jika ijazahnya diuji secara digital forensik. Hal tersebut disampaikan kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara, merespons pihak-pihak yang meragukan keaslian ijazah Jokowi. Wawancara bersama Tribun News pada Kamis 1 Mei, Rifai mengatakan bahwa ijazah Jokowi tidak ada yang dilaminating, baik ijazah SD, SMP, SMA maupun S1. Seluruh ijazah tersebut juga dibawa saat Jokowi mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan pihak-pihak yang menuding ijazahnya palsu. Menurut Rifai, saat ini adalah momen yang tepat untuk membuktikan bahwa tudingan tersebut tidak benar, sebab Jokowi sudah tak lagi menjabat sebagai presiden, sehingga diharapkan tidak muncul anggapan seolah-olah menyalahgunakan kekuasaan. Sebelumnya, pada Rabu 30 April, aktivis hingga tokoh mendeklarasikan dukungan terhadap Roy Suryo,
Rismon Sianipar, Dr. Tifa, dan Rizal Fadilah. Deklarasi ini menyusul adanya laporan polisi terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan terkait isu ijazah palsu Jokowi. Salah satu poin yang dibacakan yakni menuntut dilakukannya audit forensik untuk membuktikan keaslian ijazah mantan wali kota Solo tersebut. Bahkan beliau bilang kemarin juga kalau memang perlu proses hukum tunjukkan saja. Jadi sebenarnya nggak ada hambatan apapun dari Pak Jokowi sendiri untuk menunjukkan, misalkan polisi minta tahu, tunjukkan kepada Tunjukkan. Kemarin kami bawa semua. Oh gitu ya. Waktu kemarin kami ke Polda, bahkan beliau tidak hanya bawa ijazah UGM, sampai beliau bawa ijazah SD, Pak. SD, SMP, SMA, dan S1. Dan bagusnya semua tidak ada yang dilaminating. Oh, Jadi telanjang semua ya. bisa diperiksa nanti secara Jadi bisa dipegang. laboratorium forensik, digital forensik, monggo. Oh, silahkan aja ya mau di. Itu karena terbuka, tidak dilaminating. Oke. Jadi kalau mau di lab krim silakan, mau Silakan. dilakukan forensik Silakan. silahkan aja gitu ya. Dan menurut saya ini momen yang tepat, Gini. Bang. Kenapa? Ya. Kalau dulu 2 tahun yang lalu kita lakukan upaya hukum ini kan bagaimanapun menjadi perdebatan. Karena bagaimanapun beliau sebagai presiden membuat laporan, ini kan seolah-olah bisa menyalahgunakan kekuasaan. Meskipun Pak SBY dulu pernah loh. Betul, dulu Pak SBY pernah, bahkan juga datang sendiri ke Polda ya. Tapi bisa saja ya orang-orang tetap menganggap wah ini kok terlalu banget di presiden menggunakan polisi untuk menekan orang yang sekedar kritik kan seperti itu. Nah, kalau hari ini kan lain. Hari ini Pak Jokowi sudah meninggalkan jabatan selama 6 bulan, sudah jadi warga negara biasa. Sehingga pada saat beliau menggunakan hak hukum, betul-betul hukum juga memberikan perlindungan kepada tiap warga negara manakala difitnah atau dicederai kehormatannya. Jadi menurut saya ini momentum yang baik. Dan kemarin juga kita lihat kan Pak Jokowi mengikuti semua prosedur, ya, antri di loket SPKT ya, bersama masyarakat luas. Setelah itu membuat BAP sampai 3 jam. Ini semua saya pikir pembelajaran hukum yang baik buat masyarakat. Tapi kalau boleh saya tanya, apakah sebelum melapor ini tim kuasa hukum penasihat hukum Pak Jokowi sendiri menghubungi Kapolri Pak Jenderal Pol Listo Sigit, Bang? Oh, kenal juga enggak gitu. Gimana kami menghubungi gitu ya? Nggak, maksudnya Pak Jokowi kan kenal bekas ajudan juga kan Pak Kapolri. Saya pikir enggak ya, karena dengan kami terus koordinasi ya gitu soal bagaimana pembuktian dan segala macam. Beliau juga banyak nanya dengan kami, karena kalau memang harus ada koordinasi kan harusnya kami dipanggil ya, tapi selama ini nggak ada, kita mengalir saja. Soal jam juga tadinya maju mundur gitu ya. Dan kami semua menjalannya sesuai prosedur. Iya. Kita Ketua Umum Solidaritas Merah Putih atau Solmed, Sylvester Matutina, mengapresiasi langkah Presiden ke-7 RI Jokowi yang melaporkan sejumlah nama terkait tudingan ijazah palsunya. Sylvester menilai langkah yang diambil Jokowi tepat dengan melaporkan sejumlah nama yang menuduh ijazah palsu, termasuk diduga Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tifa, dan 2 sosok lainnya. Menurut Sylvester, mereka yang menuduh ijazah Jokowi palsu akan menanggung akibatnya dan terjerat pidana. Dalam talk show overview Tribun News pada Rabu 30 April, Sylvester mengaku sejumlah pihak, termasuk dirinya, sudah menyarankan Jokowi untuk mengambil langkah hukum. Menurutnya, apabila dibiarkan, hal ini akan menjadi presiden buruk bagi bangsa. Sylvester menyebut pihak yang menuduh ijazah Jokowi palsu semestinya bisa menunjukkan siapa yang memalsukan dan tahun berapa dipalsukan. Diketahui Jokowi membuat laporan ke Polda Metro Jaya terkait tuduhan ijazah palsu pada Rabu kemarin. 5 orang berinisial RS, ES, RS, T, dan K dilaporkan Jokowi dan kuasa hukumnya ke Polda Metro Jaya. Dari beberapa inisial nama yang sebelumnya dilaporkan pendukung Jokowi, merujuk pada Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa. Kasus ini ditangani Subdit Kamnek di Treskrimum Polda Metro Jaya dan masih dalam tahap penyelidikan. Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, mengatakan kliennya membuat laporan tudingan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya karena delik aduan. Ia menyebut Jokowi sebagai pihak yang dirugikan harus melaporkan sendiri atas pencemaran nama baik terhadap dirinya. Ini sangat bagus ya, karena memang banyak
masyarakat dan teman-teman termasuk saya sendiri bertemu Pak Jokowi di Solo meminta agar Pak Jokowi mengambil tindakan hukum dalam hal ini pelaporan atas fitnahan mengenai ijazah palsu ini, karena ini akan menjadi presiden buruk kepada bangsa kita kalau enggak kita menghentikan polemik yang menurut saya ini hanya membuat gaduh dan adu domba, ya kan? Karena kawan-kawan yang menuduh itu secara pasti mengatakan Pak Jokowi punya ijazah palsu, tapi mereka tidak punya bukti ijazah yang palsu itu atau siapa yang memalsukan dan tahun berapa, gitu loh. Dan ijazah palsu ini harusnya kan kalau mereka mempunyai ijazah ini benar-benar palsu, harus sudah dinyatakan oleh laboratorium forensik ya, diselidiki di situ, bahkan harus sebenarnya ada putusan pengadilan baru seseorang bisa mengatakan bahwa ijazah orang itu palsu. Tapi kalau kayak begini kan timbulnya kan hanya fitnah, pencemaran nama baik dan sebagainya. Dan saya meyakini bahwa teman-teman yang menuduh Pak Jokowi ijazah palsu ini akan menanggung akibatnya, mereka akan terjerat pidana. Dan saya yakin baru kali ini Presiden Jokowi melapor dan akibatnya konsekuensinya ya pasti kawan-kawan itu akan menanggungnya gitu. Oh, telanjang Pak ya. Bisa diperiksa nanti secara Jadi bisa dipegang. laboratorium forensik, digital forensik, monggo. Oh, silahkan aja ya mau di. Itu karena terbuka. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengaku siap jika ijazahnya diuji secara digital forensik. Hal tersebut disampaikan kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara, merespons pihak-pihak yang meragukan keaslian ijazah Jokowi. Wawancara bersama Tribunnews pada Kamis 1 Mei, Rifai mengatakan bahwa ijazah Jokowi tidak ada yang dilaminating, baik ijazah SD, SMP, SMA maupun S1. Seluruh ijazah tersebut juga dibawa saat Jokowi mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan pihak-pihak yang menuding ijazahnya palsu. Menurut Rifai, saat ini adalah momen yang tepat untuk membuktikan bahwa tudingan tersebut tidak benar, sebab Jokowi sudah tak lagi menjabat sebagai presiden, sehingga diharapkan tidak muncul anggapan seolah-olah menyalahgunakan kekuasaan. Sebelumnya, pada Rabu 30 April, aktivis hingga tokoh mendeklarasikan dukungan terhadap Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tifa, dan Rizal Fadilah. Deklarasi ini menyusul adanya laporan polisi terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan terkait isu ijazah palsu Jokowi. Salah satu poin yang dibacakan yakni menuntut dilakukannya audit forensik untuk membuktikan keaslian ijazah mantan wali kota Solo tersebut. Bahkan beliau bilang kemarin juga kalau memang perlu proses hukum tunjukkan saja. Jadi sebenarnya nggak ada hambatan apapun dari Pak Jokowi sendiri untuk menunjukkan, misalkan polisi minta tahu, tunjukkan kepada kami. Kemarin kami bawa semua. Oh gitu ya. Waktu kemarin kami ke Polda, bahkan beliau tidak hanya bawa ijazah UGM, sampai beliau bawa ijazah SD, SD, SMP, SMA, dan S1. Dan bagusnya semua tidak ada yang dilaminating. Oh, jadi telanjang Pak ya. Bisa diperiksa nanti secara jadi bisa dipegang. Laboratorium forensik, digital forensik, monggo. Oh, silahkan aja ya mau di. Itu karena terbuka, tidak dilaminating. Oke. Jadi kalau mau di lab krim silakan, mau dilakukan forensik silakan aja gitu ya. Dan menurut saya ini momen yang tepat, Bang. Kenapa? Kalau dulu 2 tahun yang lalu kita lakukan upaya hukum ini kan bagaimanapun menjadi perdebatan. Karena bagaimanapun beliau sebagai presiden membuat laporan, itu kan seolah-olah bisa menyalahgunakan kekuasaan. Meskipun Pak SBY dulu pernah loh. Betul, dulu Pak SBY pernah, bahkan juga datang sendiri ke Polda ya. Tapi bisa saja ya orang-orang tetap menganggap wah ini kok terlalu banget di presiden menggunakan polisi untuk menekan orang yang sekedar kritik kan seperti itu. Nah, kalau hari ini kan lain. Hari ini Pak Jokowi sudah meninggalkan jabatan selama 6 bulan, sudah jadi warga negara biasa. Sehingga pada saat beliau menggunakan hak hukum, betul-betul hukum juga memberikan perlindungan kepada tiap warga negara manakala difitnah atau dicederai kehormatannya. Jadi menurut saya ini momentum yang baik. Dan kemarin juga kita lihat kan Pak Jokowi mengikuti semua prosedur, antri di loket SPKT ya, bersama masyarakat luas. Setelah itu membuat BAP sampai 3 jam. Ini semua saya pikir pembelajaran hukum yang baik buat masyarakat. Tapi kalau boleh saya tanya, apakah sebelum melapor ini tim kuasa hukum penasihat hukum Pak Jokowi sendiri menghubungi Kapolri Pak Jenderal Pol Listio Sigit, Bang?
Oh, kenal juga enggak gitu. Gimana kami menghubungi gitu ya? Nggak, maksudnya Pak Jokowi kan kenal bekas ajudan juga kan Pak Kapolri. Saya pikir enggak ya, Enggak ya? karena dengan kami terus koordinasi ya gitu soal bagaimana pembuktian dan segala macam. Beliau juga banyak nanya dengan kami, karena kalau memang harus ada koordinasi kan harusnya kami dipanggil ya, tapi selama ini nggak ada, kita mengalir saja. Soal jam juga tadinya maju mundur gitu ya. Dan kami semua menjalaninya sesuai prosedur. Iya. Kita Ketua Umum Solidaritas Merah Putih atau Solmed, Sylvester Matutina, mengapresiasi langkah Presiden ke-7 RI Jokowi yang melaporkan sejumlah nama terkait tudingan ijazah palsunya. Sylvester menilai langkah yang diambil Jokowi tepat dengan melaporkan sejumlah nama yang menuduh ijazah palsu, termasuk diduga Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tifa, dan 2 sosok lainnya. Menurut Sylvester, mereka yang menuduh ijazah Jokowi palsu akan menanggung akibatnya dan terjerat pidana. Dalam talk show overview Tribun News pada Rabu 30 April, Sylvester mengaku sejumlah pihak, termasuk dirinya, sudah menyarankan Jokowi untuk mengambil langkah hukum. Menurutnya, apabila dibiarkan, hal ini akan menjadi presiden buruk bagi bangsa. Sylvester menyebut pihak yang menuduh ijazah Jokowi palsu semestinya bisa menunjukkan siapa yang memalsukan dan tahun berapa dipalsukan. Diketahui Jokowi membuat laporan ke Polda Metro Jaya terkait tuduhan ijazah palsu pada Rabu kemarin. 5 orang berinisial RS, ES, RS, T, dan K dilaporkan Jokowi dan kuasa hukumnya ke Polda Metro Jaya. Dari beberapa inisial nama yang sebelumnya dilaporkan pendukung Jokowi, merujuk pada Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa. Kasus ini ditangani Subdit Kamnek di Treskrimum Polda Metro Jaya dan masih dalam tahap penyelidikan. Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, mengatakan kliennya membuat laporan tudingan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya karena delik aduan. Ia menyebut Jokowi sebagai pihak yang dirugikan harus melaporkan sendiri atas pencemaran nama baik terhadap dirinya. Ini sangat bagus ya, karena memang banyak masyarakat dan teman-teman termasuk saya sendiri bertemu Pak Jokowi di Solo meminta agar Pak Jokowi mengambil tindakan hukum dalam hal ini pelaporan atas fitnahan mengenai ijazah palsu ini, karena ini akan menjadi presiden buruk kepada bangsa kita kalau enggak kita menghentikan polemik yang menurut saya ini hanya membuat gaduh dan adu domba, ya kan? Karena kawan-kawan yang menuduh itu secara pasti mengatakan Pak Jokowi punya ijazah palsu, tapi mereka tidak punya bukti ijazah yang palsu itu atau siapa yang memalsukan dan tahun berapa, gitu loh. Dan ijazah palsu ini harusnya kan kalau mereka mempunyai ijazah ini benar-benar palsu, harus sudah dinyatakan oleh laboratorium forensik ya, diselidiki di situ, bahkan harus sebenarnya ada putusan pengadilan baru seseorang bisa mengatakan bahwa ijazah orang itu palsu. Tapi kalau kayak begini kan timbulnya kan hanya fitnah, pencemaran nama baik dan sebagainya. Dan saya meyakini bahwa teman-teman yang menuduh Pak Jokowi ijazah palsu ini akan menanggung akibatnya, mereka akan terjerat pidana. Dan saya yakin baru kali ini Presiden Jokowi melapor dan akibatnya konsekuensinya ya pasti kawan-kawan itu akan menanggungnya gitu. Oh, jadi telanjang Pak ya. bisa diperiksa nanti secara Jadi bisa dipegang. laboratorium forensik, digital forensik, monggo. Oh, silahkan aja ya mau di. Itu karena terbuka. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengaku siap jika ijazahnya diuji secara digital forensik. Hal tersebut disampaikan kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara, merespons pihak-pihak yang meragukan keaslian ijazah Jokowi. Wawancara bersama Tribun News pada Kamis 1 Mei, Rifai mengatakan bahwa ijazah Jokowi tidak ada yang dilaminating, baik ijazah SD, SMP, SMA maupun S1. Seluruh ijazah tersebut juga dibawa saat Jokowi mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan pihak-pihak yang menuding ijazahnya palsu. Menurut Rifai, saat ini adalah momen yang tepat
untuk membuktikan bahwa tudingan tersebut tidak benar, sebab Jokowi sudah tak lagi menjabat sebagai presiden, sehingga diharapkan tidak muncul anggapan seolah-olah menyalahgunakan kekuasaan. Sebelumnya, pada Rabu 30 April, aktivis hingga tokoh mendeklarasikan dukungan terhadap Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tifa, dan Rizal Fadilah. Deklarasi ini menyusul adanya laporan polisi terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan terkait isu ijazah palsu Jokowi. Salah satu poin yang dibacakan yakni menuntut dilakukannya audit forensik untuk membuktikan keaslian ijazah mantan wali kota Solo tersebut. Bahkan beliau bilang kemarin juga, kalau memang perlu proses hukum, tunjukkan saja. Jadi sebenarnya nggak ada hambatan apapun dari Pak Jokowi sendiri untuk menunjukkan, misalkan polisi minta tahu, tunjukkan kepada Tunjukkan. Kemarin kami bawa semua. Oh gitu ya. Waktu kemarin kami ke Polda, bahkan beliau tidak hanya bawa ijazah UGM, sampai beliau bawa ijazah SD, Pak. SD, SMP, SMA, dan S1. Dan bagusnya semua tidak ada yang dilaminating. Oh, Jadi telanjang semua ya. bisa diperiksa nanti secara Jadi bisa dipegang. laboratorium forensik, digital forensik, monggo. Oh, silahkan aja ya mau di. Itu karena terbuka, tidak dilaminating. Oke. Jadi kalau mau di lab krim silakan, mau Silakan. dilakukan forensik Silakan. silahkan aja gitu ya. Dan menurut saya ini momen yang tepat, Bang. Kenapa? Iya. Kalau dulu 2 tahun yang lalu kita lakukan upaya hukum ini kan bagaimanapun menjadi perdebatan. Karena bagaimanapun beliau sebagai presiden membuat laporan, ini kan seolah-olah bisa menyalahgunakan kekuasaan. Meskipun Pak SBY dulu pernah loh. Betul, dulu Pak SBY pernah, bahkan juga datang sendiri ke Polda ya. Tapi bisa saja ya orang-orang tetap menganggap, wah ini kok terlalu banget nih presiden menggunakan polisi untuk menekan orang yang sekedar kritik kan seperti itu. Nah, kalau hari ini kan lain. Hari ini Pak Jokowi sudah meninggalkan jabatan selama 6 bulan, sudah jadi warga negara biasa. Sehingga pada saat beliau menggunakan hak hukum, betul-betul hukum juga memberikan perlindungan kepada tiap warga negara manakala difitnah atau dicederai kehormatannya. Jadi menurut saya ini momentum yang baik. Dan kemarin juga kita lihat kan Pak Jokowi mengikuti semua prosedur, ya, antri di loket SPKT ya, bersama masyarakat luas. Setelah itu membuat BAP sampai 3 jam. Ini semua saya pikir pembelajaran hukum yang baik buat masyarakat. Tapi kalau boleh saya tanya, apakah sebelum melapor ini tim kuasa hukum penasihat hukum Pak Jokowi sendiri menghubungi Kapolri Pak Jenderal Pol Listo Sigit, Bang? Oh, kenal juga enggak gitu. Gimana kami menghubungi gitu ya? Enggak, maksudnya Pak Jokowi kan kenal bekas ajudan juga kan Pak Kapolri. Saya pikir enggak ya, karena dengan kami terus koordinasi ya gitu soal bagaimana pembuktian dan segala macam. Beliau juga banyak nanya dengan kami, karena kalau memang harus ada koordinasi kan harusnya kami dipanggil ya, tapi selama ini nggak ada, kita mengalir saja. Soal jam juga tadinya maju mundur gitu ya. Dan kami semua menjalaninya sesuai prosedur. Iya. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih atau Solmed, Sylvester Matutina, mengapresiasi langkah Presiden ke-7 RI Jokowi yang melaporkan sejumlah nama terkait tudingan ijazah palsunya. Sylvester menilai langkah yang diambil Jokowi tepat dengan melaporkan sejumlah nama yang menuduh ijazah palsu, termasuk diduga Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tifa, dan 2 sosok lainnya. Menurut Sylvester, mereka yang menuduh ijazah Jokowi palsu akan menanggung akibatnya dan terjerat pidana. Dalam talk show overview Tribun News pada Rabu 30 April, Sylvester mengaku sejumlah pihak termasuk dirinya sudah menyarankan Jokowi untuk mengambil langkah hukum. Menurutnya apabila dibiarkan, hal ini akan menjadi presiden buruk bagi bangsa. Sylvester menyebut pihak yang menuduh ijazah Jokowi palsu semestinya bisa menunjukkan siapa yang memalsukan dan tahun berapa dipalsukan. Diketahui Jokowi membuat laporan ke Polda Metro Jaya terkait tuduhan ijazah palsu pada Rabu kemarin. 5 orang berinisial RS, ES, RS, T, dan K dilaporkan Jokowi dan kuasa hukumnya ke Polda Metro Jaya. Dari beberapa inisial nama yang sebelumnya dilaporkan pendukung Jokowi, merujuk pada Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa. Kasus ini ditangani Subdit Kamneg di Treskrimum Polda Metro Jaya dan masih dalam tahap penyelidikan.
Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, mengatakan kliennya membuat laporan tudingan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya karena delik aduan. Ia menyebut Jokowi sebagai pihak yang dirugikan harus melaporkan sendiri atas pencemaran nama baik terhadap dirinya. Ini sangat bagus ya, karena memang banyak masyarakat dan teman-teman termasuk saya sendiri bertemu Pak Jokowi di Solo meminta agar Pak Jokowi mengambil tindakan hukum, dalam hal ini pelaporan atas fitnahan mengenai ijazah palsu ini, karena ini akan menjadi presiden buruk kepada bangsa kita kalau enggak kita menghentikan polemik yang menurut saya ini hanya membuat gaduh dan adu domba, ya kan? Karena kawan-kawan yang menuduh itu secara pasti mengatakan Pak Jokowi punya ijazah palsu, tapi mereka tidak punya bukti ijazah yang palsu itu atau siapa yang memalsukan dan tahun berapa, gitu loh. Dan ijazah palsu ini harusnya kan kalau mereka mempunyai ijazah ini benar-benar palsu, harus sudah dinyatakan oleh laboratorium forensik ya, diselidiki di situ, bahkan harus sebenarnya ada putusan pengadilan baru seseorang bisa mengatakan bahwa ijazah orang itu palsu. Tapi kalau kayak begini kan timbulnya kan hanya fitnah, pencemaran nama baik dan sebagainya. Dan saya meyakini bahwa teman-teman yang menuduh Pak Jokowi ijazah palsu ini akan menanggung akibatnya, mereka akan terjerat pidana. Dan saya yakin baru kali ini Presiden Jokowi melapor dan akibatnya konsekuensinya ya pasti kawan-kawan itu akan menanggungnya gitu. Oh, Jadi telanjang Pak ya. bisa diperiksa nanti secara Jadi bisa dipegang. laboratorium forensik, digital forensik, monggo. Oh, silahkan aja ya mau di. Itu karena terbuka. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengaku siap jika ijazahnya diuji secara digital forensik. Hal tersebut disampaikan kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara, merespons pihak-pihak yang meragukan keaslian ijazah Jokowi. Wawancara bersama Tribunnews pada Kamis 1 Mei, Rifai mengatakan bahwa ijazah Jokowi tidak ada yang dilaminating, baik ijazah SD, SMP, SMA maupun S1. Seluruh ijazah tersebut juga dibawa saat Jokowi mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan pihak-pihak yang menuding ijazahnya palsu. Menurut Rifai, saat ini adalah momen yang tepat untuk membuktikan bahwa tudingan tersebut tidak benar, sebab Jokowi sudah tak lagi menjabat sebagai presiden, sehingga diharapkan tidak muncul anggapan seolah-olah menyalahgunakan kekuasaan. Sebelumnya, pada Rabu 30 April, aktivis hingga tokoh mendeklarasikan dukungan terhadap Roy Suryo, Rizmon Sianipar, Dr. Tifa, dan Rizal Fadilah. Deklarasi ini menyusul adanya laporan polisi terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan terkait isu ijazah palsu Jokowi. Salah satu poin yang dibacakan yakni menuntut dilakukannya audit forensik untuk membuktikan keaslian ijazah mantan wali kota Solo tersebut. Bahkan beliau bilang kemarin juga kalau memang perlu proses hukum tunjukkan saja. Jadi sebenarnya nggak ada hambatan apapun dari Pak Jokowi sendiri untuk menunjukkan, misalkan polisi minta tahu, tunjukkan kepada Tunjukkan. Kemarin kami bawa semua. Oh gitu ya. Waktu kemarin kami ke Polda, bahkan beliau tidak hanya bawa ijazah UGM, sampai beliau bawa ijazah SD, Pak. SD, SMP, SMA, dan S1. Dan bagusnya semua tidak ada yang dilaminating. Oh, Jadi telanjang Pak ya. bisa diperiksa nanti secara Jadi bisa dipegang. laboratorium forensik, digital forensik, monggo. Oh, silahkan aja ya mau di. Itu karena terbuka, tidak dilaminating. Oke. Jadi kalau mau di lab krim silakan, mau Silakan. dilakukan forensik Silakan. silahkan aja gitu ya. Dan menurut saya ini momen yang tepat, Oke. Bang. Kenapa? Ya. Kalau dulu 2 tahun yang lalu kita lakukan upaya hukum ini kan bagaimanapun menjadi perdebatan. Karena bagaimanapun beliau sebagai presiden membuat laporan, ini kan seolah-olah bisa menyalahgunakan kekuasaan. Meskipun Pak SBY dulu pernah loh. Betul, dulu Pak SBY pernah, bahkan juga datang sendiri ke Polda ya. Tapi bisa saja ya orang-orang tetap menganggap wah ini kok terlalu banget di presiden menggunakan polisi untuk menekan orang yang sekedar kritik kan seperti itu. Nah, kalau hari ini kan lain. Hari ini Pak Jokowi sudah meninggalkan jabatan selama 6 bulan, sudah jadi warga negara biasa. Sehingga pada saat beliau menggunakan hak hukum, betul-betul hukum juga memberikan perlindungan kepada tiap warga negara manakala difitnah atau dicederai kehormatannya. Jadi menurut saya ini momentum yang baik, dan kemarin juga kita lihat kan Pak Jokowi mengikuti semua prosedur,
ya, antri di loket SPKT ya, bersama masyarakat luas. Setelah itu membuat BAP sampai 3 jam. Ini semua saya pikir pembelajaran hukum yang baik buat masyarakat. Tapi kalau boleh saya tanya, apakah sebelum melapor ini tim kuasa hukum penasihat hukum Pak Jokowi sendiri menghubungi Kapolri Pak Jenderal Pol Listo Sigit, Bang? Oh, kenal juga enggak gitu. Gimana kami menghubungi gitu ya? Enggak, maksudnya Pak Jokowi kan kenal bekas ajudan juga kan Pak Kapolri. Saya pikir enggak ya, karena dengan kami terus koordinasi ya gitu soal bagaimana pembuktian dan segala macam. Beliau juga banyak nanya dengan kami, karena kalau memang harus ada koordinasi kan harusnya kami dipanggil ya, tapi selama ini nggak ada, kita mengalir saja. Soal jam juga tadinya maju mundur gitu ya. Dan kami semua menjalannya sesuai prosedur. Iya. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih atau Solmed, Sylvester Matutina, mengapresiasi langkah Presiden ke-7 RI Jokowi yang melaporkan sejumlah nama terkait tudingan ijazah palsunya. Sylvester menilai langkah yang diambil Jokowi tepat dengan melaporkan sejumlah nama yang menuduh ijazah palsu, termasuk diduga Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tifa, dan 2 sosok lainnya. Menurut Sylvester, mereka yang menuduh ijazah Jokowi palsu akan menanggung akibatnya dan terjerat pidana. Dalam talk show overview Tribun News pada Rabu 30 April, Sylvester mengaku sejumlah pihak termasuk dirinya sudah menyarankan Jokowi untuk mengambil langkah hukum. Menurutnya, apabila dibiarkan, hal ini akan menjadi presiden buruk bagi bangsa. Sylvester menyebut pihak yang menuduh ijazah Jokowi palsu semestinya bisa menunjukkan siapa yang memalsukan dan tahun berapa dipalsukan. Diketahui Jokowi membuat laporan ke Polda Metro Jaya terkait tuduhan ijazah palsu pada Rabu kemarin. 5 orang berinisial RS, ES, RS, T, dan K dilaporkan Jokowi dan kuasa hukumnya ke Polda Metro Jaya. Dari beberapa inisial nama yang sebelumnya dilaporkan pendukung Jokowi, merujuk pada Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa. Kasus ini ditangani Subdit Kamnek di Treskrimum Polda Metro Jaya dan masih dalam tahap penyelidikan. Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, mengatakan kliennya membuat laporan tudingan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya karena delik aduan. Ia menyebut Jokowi sebagai pihak yang dirugikan harus melaporkan sendiri atas pencemaran nama baik terhadap dirinya. Ini sangat bagus ya, karena memang banyak masyarakat dan teman-teman termasuk saya sendiri bertemu Pak Jokowi di Solo meminta agar Pak Jokowi mengambil tindakan hukum, dalam hal ini pelaporan atas fitnahan mengenai ijazah palsu ini, karena ini akan menjadi presiden buruk kepada bangsa kita kalau enggak kita menghentikan polemik yang menurut saya ini hanya membuat gaduh dan adu domba, ya kan? Karena kawan-kawan yang menuduh itu secara pasti mengatakan Pak Jokowi punya ijazah palsu, tapi mereka tidak punya bukti ijazah yang palsu itu atau siapa yang memalsukan dan tahun berapa, gitu loh. Dan ijazah palsu ini harusnya kan kalau mereka mempunyai ijazah ini benar-benar palsu, harus sudah dinyatakan oleh laboratorium forensik ya, diselidiki di situ, bahkan harus sebenarnya ada putusan pengadilan baru seseorang bisa mengatakan bahwa ijazah orang itu palsu. Tapi kalau kayak begini kan timbulnya kan hanya fitnah, pencemaran nama baik dan sebagainya. Dan saya meyakini bahwa teman-teman yang menuduh Pak Jokowi ijazah palsu ini akan menanggung akibatnya, mereka akan terjerat pidana. Dan saya yakin baru kali ini Presiden Jokowi melapor dan akibatnya konsekuensinya ya pasti kawan-kawan itu akan menanggungnya begitu. Oh, jadi telanjang semua ya. Bisa diperiksa nanti secara jadi bisa dipegang. Laboratorium forensik, digital forensik, monggo. Oh, silahkan aja ya mau di itu karena terbuka. Presiden ke-7 Republik